Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Balik lagi tentunya ya sama saya selalu Cediva, pastinya di Proud Podcast. Semoga teman-teman gak bosen ya dan terus selalu terinspirasi setelah menonton setiap episode yang ada di Proud Podcast. Nah, hari ini kita kembali mengundang tamu-tamu yang spesial, teman-teman mahasiswa yang berprestasi. Dan hari ini kami mengundang Marini Koto. Hai Marini. Hai Diva. Halo teman-teman semua. Halo. Nah, gimana kabarnya Mar? Alhamdulillah sehat. Sehat ini karena ya? libur soalnya Iya, masih senang ya. masih segar ya, belum masih ada segar. beban lagi ke depannya Iya, ya. belum. Gak tahu. Sebenarnya udah ada sedikit deh. Iya. Udah mahasiswa akhir ya. Udah ada Oh tekanan-tekanan iya, perlahan. bener ya. Iya lagi mahasiswa akhir. Udah gak apa-apa lah, bismillah. Jadi Mar, belakangan ngapain aja nih? Kan 2024 nih kan. Nah, ngapain tuh? Paling kegiatan aku belakangan ini ya sibuk di organisasi dalam kampus, juga sama organisasi luar kampus, kayak kegiatan relawan dan lain sebagainya. Mar ini di organisasi apa? Kalau misalnya di dalam kampus sendiri, aku di DETA, terus di Himakasih juga, di DAS. Wow, iya. Tapi kalau organisasi di luar kampus ya paling kegiatan relawan Senyum Anak Nusantara. Marini termasuk mahasiswa aktif loh teman-teman. Dan kebetulannya lagi Marini juga salah satu teman jurusan saya. Jadi ya kita bicara santai aja ya Mar ya, gak usah malu-malu. Nah hari ini kita ngundang Marini karena pengen ngebahas terkait yang kegiatan Yudar kemarin ya. Marini saya dengar itu menang juara 1 ya? Sama tim juara ya? 1 sama tim. Dan sebenarnya nggak diduga-duga sih, tapi alhamdulillah. Memang sesuatu yang tak terduga itulah yang menjadi kenyataan ya Mara. Nah, jadi teman-teman sedikit informasi. Jadi Marini itu dalam kategori apa Mar kemarin? Kategori media education. Media education tentang kebencanaan ya. Jadi Marini itu membuat inovasi tangga tangguh bencana ya Mar ya. Dan itu merupakan sebuah inovasi dalam edukasi kebencanaan. Itu gimana tuh Mar? Oke, jadi ini ceritakan ide awalnya. Boleh. Jadi sebenarnya ikut Yudar sendiri itu hal yang tidak direncanakan sama sekali. Jadi pas itu lagi kalau salah tuh mau dekat-dekat akhir bulan, pertengahan semester, di mana nggak banyak sekali kegiatan, di mana nggak ada ujian. Terus Rani salah satu anggota tim aku tuh ada kirim gitu flyer Yudar sendiri. Mar kalau misalnya ikut ajak aku ya gitu. Terus akhirnya H-3 sebelum pendaftaran ditutup, yang pas itu flyernya belum diubah, akhirnya kayak ini kayaknya cocok nih kalau misalnya ikut. Akhirnya di H-3 kami buat grup, isinya aku, Rani dan Raisa. Kenapa mereka? Karena mereka yang paling memungkinkan buat diajak ketemu langsung, interaktif, ataupun interaksi secara intens gitu. Karena kan beberapa yang lainnya masih sibuk gitu. Kita buat grup. Awalnya nggak kepikiran buat ikut lomba media education. Aku malah kepikirannya apa kita buat scientific paper aja. Cuman karena mengingat waktu, akhirnya ngomong-ngomong nggak bisa. Akhirnya tercetus sama Raisa. Yaudah kita ikut game board aja karena paling memungkinkan gitu kan. Terus ngomong-ngomong kita brainstorming di grup. Tuh pasti itu masih grup. Di grup ngomongnya. Gimana kalau misalnya kita buat monopoli kayak monopoli atau gimana gitu. Oke, nice idea, aku bilang kayak monopoli. Terus akhirnya kita berhenti dulu diskusi di grup. Kita bakal canangin untuk ketemu langsung brainstorming di besok malamnya. Akhirnya malamnya itu kami ngerjain di kos. Kami memang benar-benar brainstorming gitu kayak sebenarnya apa sih yang dibutuhkan terkait media edukasi saat ini yang efektif gitu kan. Karena kita sadari media edukasi itu adalah edukasi itu seharusnya bisa diakses sama semua orang, masyarakat. Dan masyarakat itu gak cuma orang dewasa ataupun orang berpendidikan, tapi juga anak-anak, orang tua, termasuk orang berpendidikan. Jadi kami ingin membuat edukasi itu bisa diakses oleh semua orang. Dan salah satu caranya adalah dengan permainan. Kita brainstorming malam itu, kira-kira gimana cara membuat media yang interaktif dari monopoli ataupun ular tangga. Akhirnya kami kepikiran buat ular tangga. Akhirnya ya tangga tangguh sendiri bisa dibilang merupakan perkawinan antara dua permainan, monopoli dan ular tangga. Jadi kalau misalnya ini mau nanya nih Dip, kalau main ular tangga
simbolnya cuman ular sama tangga. Iya, benar. Ya kita tujuannya cuman supaya naik yang paling atas itu tuh. Iya, paling atas aja kan. Nah, kami tuh ingin membuat ular tangga, konsepnya tuh ular tangga di mana tapi simbol-simbolnya tuh adalah bencana. Jadi kita tuh bakal melewati banyak-banyak simbol bencana untuk mencapai atas. Atas tuh adalah ya ketangguhan ataupun selamat gitu. Ya udah kita buat. Dan setelah dicoba ya konsepnya berjalan, di mana pokoknya permainannya itu kita main ular tangga, pakai dadu. Tetap pakai dadu ya? Iya, tetap pakai dadu. Terus baca misalnya, oke, keluar nomor 3 gitu. Oke, kita jalan nomor 3. Oh, nomor 3 kita ketemu simbol kebakaran. Oke, kita harus ambil kartu yang berisi yang kartu simbol kebakaran. Ini kan udah konsep monopoli ya. Iya, benar. Kita bacakan keterangannya ya. Keterangannya itulah edukasi bencananya gitu. Misalnya gitu. Rumah sedang terbakar gitu, silakan lari, tetap tenang, lari dari rumah dan hubungi nomor segini gitu. Jadi informasi yang ada di simbol itu adalah informasi yang berisi tentang pendidikan kebencanaan, pendidikan dasar. Karena kalau kita melihat Indonesia sendiri yang resiko bencananya tinggi, tapi masyarakatnya sendiri nggak tahu edukasi dasar tentang bencana, itu sangat disayangkan gitu, sangat miris. Dan hadirnya tangga tangguh ini adalah sebagai medium untuk menguatkan pengetahuan dasar kebencanaan itu, yang untuk menguatkan kapasitas masyarakat jika terjadi bencana. Jadi bencananya macam-macam, ada bencana human disaster, bencana manusia, juga natural disaster. Jadi ada simbol-simbol banjir di game board itu, ada simbol tsunami, erosi, apalagi bencana di Aceh coba. Bencana bisa jadi bencana alam juga ya? Iya, bencana alam, bencana ya, dan hal-hal lainnya gitu. Benar. Dan itu konsep yang sedetail itu kalian pikirkan selama H-3 di malam itu. H-3 aja bisa komplit itu loh guys. Apalagi kalau benar-benar mateng ya kan, itu mungkin lebih lagi bisa. Dan ini termasuk Mar ya? Aku cukup bangga juga sebagai salah satu temanmu. Kalian bisa menyelesaikan konsep sekian itu dalam 3 hari dan alhamdulillahnya menang. Nah itu sebenarnya nggak keduga juga sih ya, tapi alhamdulillah karena tersiapkan secara matang, akhirnya menang. Tapi itu menarik sih Mar. Kok bisa kepikiran gitu loh permainan ular tangga sama monopoli gitu. Dan itu mainnya di handphone maksudnya. Handphone. Mainnya tuh untuk konsep yang prototipe yang kami desain saat ini adalah berbentuk hardware ataupun yang langsung main secara offline. Karena kami tuh kami itu pingin dengan adanya game ini tuh justru juga mendorong interaksi sosial secara langsung gitu. Tapi akan ada kemungkinan bahwa game ini, permainan ini akan dikonfigurasi ke soft file yang digitalisasi, dimana yang bisa dibawa kemana aja secara sederhana. Cuman kalau misalnya setelah dicoba bermain dengan teman-teman, emang gamenya emang enak dimainkan secara langsung gitu, karena kan kita langsung interaksi kita langsung interaksi sosial. Kartunya langsung gitu ya. Jadi tapi saya jadi penasaran, jadi pengen nyoba itu permainannya gimana tuh. Ada di rumah Mar? Ada, seharusnya kan mau dibawa, cuman kemarin tuh karena kena hujan sepertinya nggak layak lagi kayaknya aku bawa. Tapi nanti mungkin akan ditunjukkan di sini. Oh ya nggak apa-apa. Tapi stay tune lah pokoknya nanti hari ini bakal ada dong ya. Nah tadi yang mencetuskan permainan ini kalian bertiga? Iya, hasil dari brainstorming kami ketiga. Jadi sebenarnya yang membuat aku setelah ikut UDER ini dan ikut perlombaan ini ya, maksudnya menyusun game ini, jadi sadar ternyata ide kreatif itu datang ketika kita berada di ruang yang nyaman, orang-orang yang responsif, interaktif, dan kita tuh nggak perlu orang yang pintar sebenarnya untuk mencetuskan suatu ide yang bagus, tapi kita butuh orang yang mau dan responsif ataupun inisiatif ketika ditanyakan ini itu. Jadi ketika brainstorming itu ya kami menyusun konsep, kami menyusun kerangkanya, kami langsung implementasikan atau eksekusi di malam itu. Jadi
Mungkin kayak awalnya itu kami cuman bercanda-canda gitu kayak mana ya gini-gini, oh gini-gini nggak sih gitu, gimana kalau kita tambahin ini Iya, terus iya, tapi iya. ini jalan terus nih. Oh. Aku jalan terus, jadi aku Konsep tetap ketika ya. aku ngomong dengan mereka aku langsung merumuskan kayak oke, ide bagus, terus kayak nih, terus dikembangkan dari hasil diskusi itu justru berkembang ide-ide baru yang langsung diimplementasikan malam itu. Justru di malam itu kami juga nggak menyusun konsep, tapi langsung aku desain sendiri, langsung aku desain gitu. Jadi ketika udah desain di tempat, jadi kita semua bisa memvisualisasikan gini bentuknya, jadi nampak nih kurangnya di mana. Jadi ide awal kami itu bukan paper, bukan proposalnya, tapi kami langsung eksekusi gimana bentuk prototipe-nya prototipe ini gitu. Wah, keren juga ya teman-teman. Ini beneran keren karena dalam 3 hari mereka bisa bikin sebuah game baru. Istilah game baru nih, gabungan antara ular tangga sama Monopoly. Nah, dari sekian banyak media edukasi nih, Man. Oke, kalian terinspirasi dari permainan. Tapi seberapa yakin kalian waktu itu ini media bakalan benar-benar bisa memberi dampak nih? Itu gimana tuh Marco dari Marini sendiri? Seberapa yakin apakah game ini bisa memberi dampak yang luas gitu. Kalau pas kami buat itu emang kami optimis ya gitu, kayak game ini memang bisa diaplikasikan gitu. Karena setelah pas kami buat tuh kami membayangkan diri kami bukan sebagai orang yang membuat game, tapi sebagai orang pemain gitu. Apa sih yang pemain butuhkan gitu. Karena kan kita melihat selama ini edukasi bencana itu sesuatu hal yang membosankan, sesuatu hal yang gak menarik sama sekali. Jadi kita ingin membuat sesuatu yang penting, yaitu edukasi bencana, di mana yang bencana ini sangat dekat dengan kita masyarakat, dan dipelajari dengan sesuatu hal yang sangat dekat juga dengan masyarakat, yaitu dengan permainan. Siapa sih yang nggak tahu Monopoly dan ular tangga gitu. Jadi ketika kami memvisualisasikan atau membuat game ini, kami rasa ini merupakan media yang cukup efektif bagi kami sendiri gitu ya, apalagi dengan orang lain. Jadi pas itu nggak ada ambisi kayak kita harus ikut lomba ini, kita harus menang, kita udah tapi yang kami pikirkan saat itu adalah kita udah buat sesuatu, kita udah berhasil eksekusinya, dan ketika kita udah buat itu sebenarnya udah pencapaian yang bagus, karena kita semua bertiga itu udah memberikan effort terbaik kami masing-masing gitu. Ketika udah memberikan effort yang terbaik gitu, rasanya mau menang apa enggak tuh udah enggak masalah lagi gitu. Soalnya kita udah kasih yang terbaik kita, mau menang alhamdulillah, mau enggak ya udah kita pasti akan ada planning lainnya gitu. Pemikiran yang bagus teman-teman, tuh boleh diaplikasiin ya. Ketika kita udah yakin sama apa yang kita buat, terus menjalani dengan penuh effort, itu hasilnya biar aja nanti akan datang sendiri ya. Dan ternyata terbukti kan hasilnya cukup dan amat sangat baik bahkan ya Mar ya. Nah, dalam proses dari tahap pendaftaran hingga hasil, itu kira-kira kesulitan apa sih Marini sama teman-teman yang lain juga? Apa ada hambatan selama kalian mengikuti kompetisi ini? Kalau misalnya kesulitan tuh ya mungkin karena kami mengerjakannya dalam waktu singkat, kayak langsung malam ini kita buat, besok paginya kami langsung nyusun paper segala macam. Jadi emang semuanya dilakukan secara terburu-buru. Dan menariknya pada saat itu ternyata kami tuh salah baca tanggal deadline terakhirnya gitu. Yang ternyata deadline-nya itu adalah sebulan lagi gitu. Jadi kayak itu kesalahan yang sebenarnya sebenarnya kita punya waktu sebulan lagi nih, tapi kita mengejar 3 hari karena gara-gara salah baca gitu. Tapi keren kan? Tapi lucu sih sebenarnya. Tapi tapi keren. Itu hebat sih. Maksudnya gimana ya? Ketidaksengajaan yang membawa keberuntungan. Iya betul. Itu seperti itu ya. Jadi pas H-1 sebelum kami pikir itu adalah deadline-nya, kami tuh nggak sempat minta tanda tangan dari dosen Kaprodi untuk mengikuti lomba ini. Jadi kayak mana nih, kayaknya kita nggak sempat nih ikut lomba kan. Terus pas buka lagi kami syarat-syarat ketentuan lombanya, kayak apa pula nih orang deadline-nya sebulan lagi gitu. Jadi kayak masih ada kesempatan. Akhirnya besok kami langsung kejar apa yang belum terpenuhi pada saat itu syarat-syaratnya, termasuk kayak surat dari Kaprodi pas itu untuk syarat lomba. Terus akhirnya kami juga punya kesempatan buat langsung mainkan gamenya gitu. Jadi tes dulu ya. Jadi pas 3 hari itu kami belum sempat memainkan gamenya, cuman gambaran kasar. Tapi gara-gara ada
tambahan waktu, sebenarnya bukan tambahan waktu aslinya tuh ada sebulan lagi gitu. Akhirnya kami coba mainkan gamenya. Dari hal itu kami bisa mainkan gamenya, bisa revisi ini apa yang kurang gitu. Kami juga konsultasi dengan dosen pembimbing kami. Gini banyak masukan-masukan yang kami terima untuk memperkaya game kami. Termasuk ada juga perubahan sedikit desain pada saat Itu prototipenya bikinnya maksudnya gimana tuh? Kan apa kalian ke tempat, maksudnya gimana tuh bikinnya? Prototipenya itu dibuat sendiri gitu. Buat sendiri? Dibuat sendiri pakai desain Canva gitu. Jadi mungkin karena aku sebelumnya udah terjun di bidang desain sendiri, jadi nggak susah untuk membuat itu. Jadi tinggal penentuan warna yang kami tentukan. Misalnya di gambaran aku nih kan, kena kertas monopoli sama luar tangga tuh kan kayak petak gitu ya. Berarti kalian gitu juga bentuknya? Iya, peta. Jadi ya ini gameboardnya peta. Di sini ada tempat buat kartunya. Di sinilah kotak-kotak tuh. Itu emang betul bener kayak ular tangga gitu, tapi banyak simbolnya. Nah Marini, kan tadi ini prototipe ya. Kita bilang memang langsung permainannya langsung. Kalau dari Marini dan tim sendiri, apakah ada rencana untuk pengembangan ke tahap selanjutnya atau inovasi apa yang kira-kira bakal mau kalian tambahin nih untuk prototipe ini sendiri? Tentu ya, soalnya niat awal kami tuh ikut lomba ini adalah mengaplikasikan apa yang ada di pikiran kami. Kami nggak pingin ini gara-gara udah menang ya udah sampai situ aja. Sayang kan idenya yang udah ada, padahal sangat aplikatif banget dan bermanfaat buat masyarakat. Jadi langkah awal yang kami lakukan mungkin saat ini adalah kami rencana mau mendaftarkan haki ataupun paten dari game ini gitu. Terus selanjutnya mungkin akan lanjut ke pengembangan lewat software sendiri gitu. Jadi bisa akses di handphone ya gitu. Iya, diakses oleh masyarakat luas, bukan kita-kita ataupun orang terdekat aja yang bisa menggunakan. Karena ya itu tadi tujuan dari game ini adalah untuk mengedukasi pengetahuan dasar terkait kebencanaan. Mungkin ini sedikit agak ke umum dulu. Nah, aku pengen tahu dari perspektif Marini sendiri. Marini kan udah lama ya bergabung di bidang kebencanaan. Enggak, justru baru. Baru ya? Baru. Berarti semenjak di Yudar? Iya, baru Yudar. Yudar. Oke. Kalau dari Marini sendiri tentang kebencanaan. Orang-orang kan sering memikirkan kalau ketika mereka menghadapi bencana, ya udah mereka hanya menghadapi apa yang ada di depan mata. Tapi ketika kayak misalnya ada edukasi tentang kebencanaan, beberapa orang mungkin masih ada yang memikirkan ya belum terlalu penting lah. Itu nanti aja kalau bencananya misalnya udah ada. Kalau dari Marini sendiri tuh gimana tuh menghadapi perspektif yang seperti itu? Hingga kalian akhirnya menghasilkan media edukasi yang seperti ini. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya Yudar tuh bukan kali perdana aku tuh terjun ke bidang kebencanaan, tapi emang tahun lalu tuh memang masih baru banget. Aku mulai mempelajari tentang kebencanaan. Jadi tahun lalu sempat menjadi asisten peneliti terkait penelitian ya seputar kebencanaan juga, dan ikut iWest juga yang seputar kebencanaan. Terus aku mulai menyadari bahwa ketika kita mengetahui sesuatu hal, kita jadi sadar itu penting gitu. Jadi mungkin masyarakat nggak sadar itu penting karena mereka nggak tahu akan hal tersebut. Terus aku mulai mengembangkan, mulai pecah lagi itu pikirannya. Kenapa masyarakat nggak tahu gitu? Apakah mereka selama ini nggak dapat akses informasi, atau mereka yang nggak mau akses informasi, atau sama ini media informasinya yang sama sekali nggak menarik buat mereka gitu. Jadi itulah pemikiran dasar dari aku, ya masyarakat menganggap ini gak penting karena mereka gak tahu seberapa penting hal ini gitu. Dan tugas kita dan masyarakat yang mengetahui adalah untuk membuat masyarakat tuh atau orang-orang lain tuh jadi tahu ini tuh penting loh gitu. Karena ketika berhubungan dengan kebencanaan itu bukan tentang satu orang dua orang, itu tentang masyarakat, tentang komunitas gitu. Itu menarik sih, karena jujur saya juga baru bergabung dengan kebencanaan ini sendiri. Jadi saya juga baru banyak belajar ya, Man. Kita sama-sama belajar juga ya. Apalagi kita kan dari komunikasi, dan komunikasi itu luas aspeknya. Nah, berhubung kita dari sama-sama satu jurusan, kalau yang Marini lihat sendiri,
gimana tuh kebencanaan dari perspektif komunikasi? Maksudnya dari yang selama ini Marini belajar tentang kebencanaan, apa sih makna yang ini penting banget nih, yang harus anak komunikasi pelajari gitu? Oke. Kalau misalnya dari aku sendiri ya, sebenarnya komunikasi tuh penting banget gitu. Banyak ketika orang punya ide yang bagus tapi dia nggak bisa mengkomunikasikan dengan orang lain, itu ide itu bukan apa-apa, nggak jadi apa-apa. Itu juga dengan bencana. Ketika ada sesuatu informasi yang penting terkait bencana, tapi nggak ada sesuatu hal yang bisa menginformasikan dengan komunikan ataupun penerima informasi yang dengan baik gitu ya, pesan itu nggak bakal sampai, masyarakat nggak bakal mengerti gitu. Benar. Jadi ya peran informasi di sini adalah menurut aku sebagai perantara ya antara suatu masalah dengan penyelesaiannya gitu. Jadi antara subjek dan objeknya gitu. Jadi kalau nggak ada perantaranya tuh yaitu komunikasi, ya putus hubungan ini. Antara A dan si B nggak bakal nyambung gitu. Antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang akan menerima informasi itu nggak bakal nyambung gitu. Ya benar-benar itu setuju sih. Jadi buat teman-teman, apalagi kita mahasiswa ya, jadi jangan pernah berhenti untuk mencari sebuah informasi. Apalagi kalau informasi itu bermanfaat untuk pengetahuan kita. Nah, mungkin ini sedikit melenceng dari topik, tapi sebagai motivasi lah buat teman-teman yang lagi nonton, juga terutama juga buat saya. Nah, karena saya akui memang Marini ini salah satu teman saya yang aktif sekali teman-teman. Prestasi juga iya, aktif organisasi juga iya. Jadi saya penasaran, apa sih kiat rahasianya? Boleh dong Mar, share tipsnya nih buat teman-teman yang mungkin mereka juga ada di bidang yang sama kayak kita, pengen berinovasi. Kalau dari Marini sendiri, apa yang bisa kita buat dalam entah itu time management atau disiplin diri atau apapun itu, boleh dong share-nya, tips-tipsnya. Oke. Makasih di pertanyaannya. Sebenarnya ini sulit untuk dijelaskan. Cuman aku akan mencoba untuk jelaskan, mungkin agak terlibat, mohon maaf. Gak apa-apa. Kalau misalnya aku pribadi, percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu mungkin bukan berasal dari suatu alasan yang besar. Jadi alasan-alasan yang kecil gitu. Kayak termasuk sebelumnya aku ikut lomba Yudar itu, ya ikut lomba karena nggak tahu mau ngapain pas itu gitu. Maksudnya kayak ada kesempatan datang, why not kita terima gitu. Ya udah tinggal eksekusi aja orang yang mampu, oke kita kerjakan dan tinggal ikutin aja flow-nya gitu. Itu juga dengan ketika aku ikut aktif dalam kegiatan lainnya gitu. Aku ikut aktif tuh gara-gara sebenarnya karena mau pulang kampung jauh gitu. Terus kayak di Jogja kan jauh kan, mahal, sekali pulang mahal gitu. Dan di sini aku juga nggak tahu mau ngapain. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, nggak keluar kos itu nggak masalah gitu, karena aku kan introvert. Sama sih, gak apa-apa. Jadi kayak bukan masalah buat kita kan sebenarnya. Itu bukan siksaan ketika kita tuh nggak bisa keluar ataupun berinteraksi sama orang lain. Cuman aku kembali lagi gitu, aku nggak mau menghabiskan waktu aku rebahan aja. Iya, cuman di dalam aja gitu, dan tanpa berinteraksi dengan orang lain ya. Aku suka berinteraksi dengan orang lain, tapi orang lain yang memberikan suatu energi positif kepada aku, membuat aku merasa nyaman, orang-orang yang bisa memenuhi diri aku gitu ketika bisa menjadi diri sendiri di sana. Yaitu aku alternatifnya adalah istirahat ya di rumah, tapi interaksi sosial juga nggak apa-apa, tapi dengan orang-orang yang benar-benar bisa memberikan manfaat pada aku gitu. Jadi kalau misalnya aku pun aktif dalam kegiatan organisasi, kegiatan sosial, pilihlah kegiatan sosial yang kira-kira memiliki lingkungan yang nyaman, di mana kita bisa mengeksplor diri kita, kemampuan kita, di mana kita bisa mendapatkan orang-orang baik yang bisa diajak berkolaborasi ataupun diajak belajar bareng gitu. Dan ketika kita udah menemukan hal itu, rasanya interaksi sosial yang selama ini dijauhi menjadi suatu kegiatan yang nyaman gitu, yang bisa memberikan dampak positif. Jadi kayak ditunggu-tunggu nih ya, aku bakal ketemu sama orang-orang yang bikin aku nyaman gitu ya. Iya, benar. Oke, nah selama mungkin Marini aktif, kan banyak tuh Marini berkegiatan. Apa sih kendala, maksudnya apalagi dalam manajemen diri mungkin ya? Oke. Untuk kendala sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu sulit ya, Dip ya. Yang penting kita
tahu prioritas. Iya Dan prioritas betul. ini sebenarnya agak tricky ketika kita mengikuti banyak kegiatan Mhm. gitu. Nggak ada perlu menjadi catatan bahwa nggak ada prioritas yang selamanya menjadi nomor satu. Jadi Bener. ketika kita mengikuti suatu kegiatan, prioritas itu bertukar-tukar dia. Ada yang Oke. suatu saat di atas, ada yang suatu saat dia dijadikan nomor 2, ada yang di nomor 3 gitu. Nah, dengan kita bisa pinter ataupun bisa mengatur tingkat prioritas itu berubah-ubah, rasanya segala sesuatu tuh bisa dijalankan dengan mudah gitu kan. Oke, setelah aku menyelesaikan ini, aku akan menyelesaikan hal ini gitu. Jadi asal penting manajemen waktu tuh, yang penting tuh adalah tahu apa yang harus dilakukan, tahu cara memprioritaskan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Nah, dicatat ya teman-teman. Boleh tuh. Saya Iya. juga dapat insight baru dari Marini, ya kan? Terima kasih ya Marini ya. Oke, mungkin terakhir. Harapan Marini untuk mungkin teman-teman yang akan melakukan inovasi yang sama gitu di dalam bidang yang seperti ini nih, dalam berprestasi, dalam membuat suatu hal yang berdampak untuk orang-orang. Terlebih kan kita mahasiswa nih, kan gak mungkin gitu-gitu aja kan. Pasti apalagi ketika ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, apa sih harapan ataupun kata-kata yang Marini pengen nyampein ke teman-teman yang sama nih posisinya lagi kayak kita nih? Kira-kira apa tuh? Oke, pertama-tama ketika berbicara dengan teman-teman sering mendengar kata-kata bahwa aku kan introvert, aku kan extrovert, kayaknya nggak cocok deh buat melakukan itu, bukan aku banget gitu. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah jangan jadikan batasan itu sebagai excuse kita untuk nggak berbuat sesuatu. Bener. Gitu. Masalah introvert dan extrovert itu masalah bagaimana cara kita mengisi sosial energi kita, bagaimana cara kita beristirahat atau gimana gitu. Bukan cara kita apa ya? Membatasi diri? Iya, membatasi diri gitu. Kayak misalnya introvert itu nggak bisa ngomong, itu sebenarnya salah gitu, karena itu social skill, bukan kepribadian. Social skills itu adalah keterampilan, bukan kepribadian, di mana ada batasan-batasan tertentu. Gitu-gitu juga dengan ketika kita melakukan sesuatu, jangan batasi diri, kita nggak bisa ini, kita nggak bisa ini. Coba aja dulu, tahu dulu apa yang kita inginkan, apa yang mau kita lakukan. Coba aja dulu, masalah itu berhasil apa enggak, itu belakangan. Dan prinsip yang aku tanamkan pada diriku sendiri saat ini adalah ketika udah dijalankan, ketika kita udah terjun dalam sesuatu ya harus dijalankan sampai akhir. Jangan menyerah gitu. Harus tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, jangan lari gitu. Jadi harus selesaikan sampai akhir. Masalah berhasil apa enggaknya itu masalah belakang. Karena aku pribadi percaya kalau misalnya apapun jalan yang kita pilih itu akan membawa kita pada sesuatu jalan yang baru. Gitu. Jadi gak ada pilihan yang benar-benar buruk, gak ada pilihan yang benar-benar baik gitu. Asal kita berusaha sebaik mungkin. Siap menanggung resiko ya. Iya. Jadi selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Iya. Udah berani coba, harus selesaikan dong sampai akhir gitu. Jangan nyerah, ngapain coba kalau nyerah. Benar-benar. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab juga teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Marini juga terima kasih banyak. Semoga lancar skripsinya ya Mar ya. Semoga lancar juga. Insyaallah, kalau sempro kabarin. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia selalu menonton channel kita. Dan juga saya Curdi Farazaki pamit undur diri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.